Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Ibu. Apa kabarnya hari ini Ibu? Kabarnya baik dan luar biasa. Oke, terima kasih Ibu saya ucapkan atas kehadirannya hari ini. Hari ini kita akan melakukan tahap praobservasi ya Bu ya, di mana tahap praobservasi ini dilakukan untuk mempersiapkan observasi yang akan kita lakukan besok. Besar harapan saya setelah melakukan tahap praobservasi ini, Ibu menjadi lebih siap ya Bu ya. Kenapa? Karena hal-hal yang akan menjadi rubrik penilaian sudah kita bahas hari ini. Baik, sebelum kita memulai observasi, ada beberapa pertanyaan ya Bu ya yang ingin saya sampaikan kepada Ibu terkait hal-hal yang akan kita bahas ya Bu ya, akan saya bahas pada tahap observasi nanti. Yang pertama Ibu, mengenai tujuan pembelajaran, apa yang ingin Ibu terapkan dalam kegiatan pembelajaran Ibu pada tahap observasi besok? Baik, terima kasih untuk tujuan dari pembelajaran yang akan saya observasi itu. Anak didik saya mampu dan bisa mengetahui ciri-ciri tumbuhan tertentu berdasarkan habitatnya dan bagaimana cara adaptasi tumbuhan tersebut. Oke, baik. Jadi nanti tujuan pembelajaran itu ada materi mengenai siswa mampu dan bisa beradaptasi ya, lebih ke cara adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Berikutnya Bu, untuk area pengembangannya Bu, yang ingin Ibu kembangkan dari siswa itu seperti apa? Kalau boleh saya tahu. Yang ingin saya capai dari anak-anak saya, mereka bisa mengetahui ternyata semua tumbuhan itu tidak asal hidup gitu saja. Jadi mereka hidupnya itu sesuai dengan tempat atau lingkungannya. Salah satu contoh misalnya eceng gondok atau kangkung. Kangkung itu tidak bisa hidup di darat karena dia lingkungannya kering, jadi tidak bisa, karena dia itu hanya bisa hidupnya di daerah yang air gitu. Oke. Jadi nanti Ibu akan mengembangkan pada bagian itu siswa mengetahui lebih ke ciri tubuh tertentu, sehingga mereka bisa beradaptasi. Kan berbeda ya Bu ya, lingkungan kering dan lingkungan basah gitu kan, mereka memiliki bagian tubuh untuk beradaptasi terhadap lingkungan. Menarik sekali ya Bu ya. Baik, selanjutnya model atau metode apa yang Ibu akan gunakan pada saat pembelajaran itu Bu? Oke, terima kasih. Untuk metodenya, yang pertama tentu ada tanya jawab, penugasan. Mungkin terakhirnya saya menggunakan kerja kelompok, diskusi, karena di situ nanti saya membagikan LKPD. Mereka bisa mengamati gambar yang saya beri dan bisa mengelompokkan. Oh, ternyata yang ini bisanya di sini. Seperti itu. Jadi model pembelajaran yang Ibu gunakan itu Ibu akan menggunakan atau memaksimalkan kerja kelompok ya. Biasa kita lebih sebut dengan cooperative learning ya Bu ya. Di situ ada fase-fase seperti tanya jawab dan lain-lainnya ya Bu ya. Oke, baik. Selanjutnya Bu, jadi nanti Ibu akan baik, selanjutnya strategi Bu. Strategi apa yang Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran Bu untuk menunjang metode nanti? Itu menggunakan, saya membagi LKPD dengan ada lembaran materi, terus mereka juga didukung dengan buku pelajarannya. Mereka bisa membuka buku pelajarannya. Oke, baik. Jadi strategi Ibu nanti Ibu ingin memaksimalkan LKPD seperti itu ya Bu ya, dan menggunakan beberapa referensi buku ya Bu ya, buku teks ya, dimana nanti lebih memaksimalkan diskusi. Oke, baik. Jadi nanti bentuk penilaian yang akan Ibu gunakan saat kegiatan itu seperti apa Bu? Iya, untuk penilaiannya karena saya menggunakan konsep awal itu adalah penugasan, ya.
terus penugasan ini dalam bentuk kelompok ya. Jadi saya menggunakan penilaian berdasarkan hasil EKPD mereka itu ya penilaian berkelompok, kan tidak mungkin individu lagi karena ya. Jadi apa hasil dari LKPD itulah yang saya kasih pada anak-anak. Ya, jadi nanti Ibu menggunakan penilaian dalam LKPD ya Bu ya, di mana nanti hasil penugasan dan diskusi itulah hasil dari penilaian dari aktivitas belajar siswa. Baik. Untuk sasaran kelas dan waktu pelaksanaannya itu kapan akan Ibu lakukan? Ya, rencananya itu besok. Ya, besok itu di jam pertama dan kedua di kelas 6B. Ya. Oke. Besok ya Bu ya. Berarti rencananya Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini pada hari Selasa ya Bu ya, 8 Oktober 2024 pada kelas 6B, benar seperti itu, pada jam pertama dan kedua. Baik Ibu, cukup sekian saja pertanyaan dari saya ya Bu ya. Saya cukup mengetahui arah dari pembelajaran yang Ibu akan lakukan. Nanti saya akan coba amati dan saya catat dalam rubrik saya ya Bu ya. Saya harapkan nanti besok hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 itu pada saat observasi Ibu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan yang sudah Ibu sampaikan tadi, seperti tujuan pembelajaran, model dan metode yang digunakan, terus ada strategi pembelajaran tadi ya yang Ibu sudah sampaikan, serta penilaian yang sudah Ibu rencanakan. Saya berharap kegiatan besok bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Semangat Ibu. Semangat. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu. Selamat beraktivitas. Sampai ketemu lagi pada tahap observasi. Selamat pagi Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam guru penggerak. Halo Sobat Penggerak, perkenalkan saya Fitrianingsi. Saya adalah CGT Angkatan 11 dari Kabupaten Melawi. Di sini saya akan melakukan pasca observasi bersama rekan saya yaitu Ibu Margareta Prisma Evianti, serta didampingi oleh PP saya atau pengajar praktis saya Pak Andi Iswanto. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang Ibu. Apa kabarnya Ibu? Puji Tuhan baik. Terima kasih Ibu atas kehadirannya dan partisipasinya ya Bu ya. Serangkaian kegiatan sudah kita laksanakan, yaitu dari pra-observasi, observasi, dan hari ini kita akan membahas pasca observasi terkait dengan observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Baik, terima kasih Ibu. Jadi tujuan dari kegiatan observasi ini, pasca observasi ini adalah untuk memberikan umpan balik serta kita mencoba untuk merefleksikan kegiatan observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Bisa dipahami ya Bu ya? Baik Bu, sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang saya temukan dan hasil catatan saya mengenai observasi yang sudah Ibu lakukan kemarin, mungkin ada beberapa hal yang saya tanyakan, boleh Ibu? Boleh ya Bu. Bagaimana nih Bu, perasaan Ibu setelah diobservasi Bu? Perasaannya sungguh sangat senang, tentu lega lah saya. Alhamdulillah ya. Oke, terus bagaimana nih Bu perasaan Ibu ketika Ibu mengajar, ada kehadiran saya nih Bu di belakang yang sedang melakukan supervisi atau mengobservasi Ibu? Oke, terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bu Fitri sebagai supervisor di kelas saya. Kalau ditanya tentang perasaan, pastilah grogi itu ada, rasa takut itu ada ya Bu ya. Yang walaupun saya seorang guru hari-hari di depan kelas ya Pak, namanya kita dilihat oleh orang itu rasanya ya
pokoknya campur aduk lah. Campur aduk. Iya, grogi itu pasti ada. Ya, takutnya ada salah penyampaian, Iya. banyak lah. Iya. Walaupun grogi tidak terlihat ya Bu ya, saya bisa melihat Ibu bisa menjalani kegiatan proses dengan baik ya Bu ya. Mungkin grogi di awal, tapi Ibu bisa mengatasi, selanjutnya bisa mengatasi rasa grogi itu ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti semakin terbiasa ya Bu ya dengan kegiatan ini. Amin. Amin. Baik Ibu, mungkin bisa Ibu ceritakan sedikit nih Bu, bagaimana nih jalannya pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin? Ya, baik. Terima kasih. Untuk proses pembelajarannya itu berjalan dengan lancar, Bu. Hanya di awal itu waktu Ibu datang, kebetulan kan anak-anak itu kebingungan mungkin karena baru mengalami hal seperti itu ya. Kok ada guru yang masuk, terus itu datang untuk apa? Nah, karena kami ini ada guru yang ngajar gitu. Jadi memang adalah rasa anak-anak itu saya sampaikan materi, tapi adalah beberapa anak itu yang selalu mencuri-curi lihat ke tempat Bu Fitri. Terus itu yang pertama, yang kedua mungkin ada juga kesalahan saya sendiri waktu itu karena tidak menyediakan kursi untuk ibu ya. Jadi memang anak-anak itu agak lumayan bingung lah. Tahu ada guru yang datang atau tahu ada yang seperti ini tidak ada kursi gitu. Kalau proses belajarnya sih berjalan lancar. Oke, terima kasih Ibu juga. Saya juga bisa menyaksikan itu ya Bu ya. Walaupun di awalnya sempat kurang kondusif, tapi berikutnya alhamdulillah ya Bu ya bisa berjalan, anak-anak juga belajar. Hal itu juga sudah sesuai ya Bu ya dengan yang kita sampaikan di pra observasi untuk apa namanya runtutan dari kegiatannya sudah sesuai kalau menurut Ibu? Nah, kalau untuk kegiatannya itu waktu menyampaikan materi, saya menjelaskan, itu berjalan lancar Bu. Hanya ada hambatannya. Oh, ada hambatan. Boleh ceritakan Bu hambatannya seperti apa nih? Hambatannya itu terkendala di objek media yang saya siapkan karena tidak jelas gambar yang saya tampilkan itu tidak jelas itu. Jadi disitulah yang membuat keributan. Suasana dalam kelas itu agak ramai karena anak-anak tuh punya jawaban yang berbeda-beda. Walaupun masih dalam kelompok kan tapi bingung. Kok gambar ini tidak jelas ya Bu? Ada yang bilang pohon, ada yang bilang itu banyak lah. Sementara itu memang mereka tahu karena saya kan kemarin itu tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri ya Bu ya. Cara tumbuhan beradaptasi gitu. Jadi banyak yang saya tampilkan. Cuman terkendala di situ. Sebenarnya mereka tahu itu adalah lumut karena itu yang hidupnya di daerah lembab kan. Cuman kok ini kalau baca materinya itu lumut tapi kok digambarnya kayak gini ya Bu, nggak jelas. Yang jelas itu. Kendalanya sih menurut saya hanya di situ. Media yang saya tampilkan itu tidak jelas. Jadi hambatan yang Ibu alami yaitu media ya, penggunaan objeknya yang tidak jelas yang menyebabkan murid-murid Ibu itu ada kayak miskonsepsi, ada salah tafsir, apakah itu pohon, apakah itu lumut, apakah itu jamur, ya. Jadi ada salah tafsir yang menyebabkan sedikit agak ricu gitu ya. Oke, baik. Kalau menurut Ibu selain hambatan objek atau media pembelajaran, ada lagi Bu yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran Ibu kemarin? Kalau untuk yang lain sih enggak ya. Itu kan mungkin karena di situsnya saja, di media itu saja yang membuat mereka bingung sebenarnya. Karena mereka ini kan ada buku ya, ada buku pelajarannya yang mereka udah siapkan. Terus ada juga materi yang saya sudah bagikan, mereka sudah membaca harusnya gitu. Jadi mereka kebingungan di situ saja. Jadinya kan kayaknya mereka tuh diskusi antara itu kelompok ini dengan itu. Kok punya kami seperti ini, masa punya kamu? Jadi agak ramai. Nah, kalau yang lain enggak ada. Ya Bu ya, berarti hambatannya adalah objek yang saya tampilkan itu. Saya bisa melihat itu ya Bu ya. Tapi alhamdulillah Ibu bisa melewati ya Bu ya, melewati berikutnya lagi sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Oke, baik. Kalau menurut Ibu nih, alasan yang terjadi, yang menjadi penyebab gitu
terjadinya hambatan itu apa? Iya Bu. Kalau alasannya itu kayaknya dari saya sendiri ya. Dari saya sendiri kurang kurang teliti. Mungkin media yang saya ambil itu udah pas ya, objek yang ambil itu udah pas. Cuman alat yang saya gunakan itu yang pertama, yang kedua saya juga tidak koreksi setelah print itu, tidak lihat dulu. Ini langsung saja bagi rasa kusuk lah namanya kita kalau udah lihat itu rasanya maunya cepat selesai gitu tanpa melihat itu tadi gitu. Alhamdulillah ya Bu ya, di sini saya bisa melihat Ibu bisa melakukan refleksi diri ya Bu ya, jadi Ibu Iya, memahami. saya menyadari bahwa itu kekurangannya ada di saya. Berarti Ibu kurang teliti Iya, ya Bu ya, kurang saya. ngecek Iya. ya Bu ya alat, tadi sehingga terjadilah hal seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke, menurut Ibu tuh solusi kedepannya itu apa Bu agar hambatan ini tidak terjadi lagi Bu di pembelajaran ini? Iya, ke depannya menurut saya sendiri ya, harusnya saya itu melihat dulu alat, kira-kira alatnya, karena kita di sini kan print ini tahu aja, oh ini bisa warna, tinggal colok, keluarkan, bagi. Itulah tadi itu mungkin pengecekan alat yang kita gunakan dulu, baru bisa kita print gitu. Kira-kira hasilnya sesuai baru boleh dibagikan gitu. Berarti lebih mempersiapkannya dulu alat itu dulu. Alat juga medianya Medianya dulu ya Bu ya. Benar sekali Bu. Nah kapan nih Ibu ingin melakukan perubahan itu Bu? Biar nggak terjadi lagi nih. Kalau tanya kapan ya tentu mulai dari sekarang lah Bu ya. Nah, semoga tidak terjadi lagi lah hal yang sama seperti itu. Soalnya mikirnya gini Bu, ternyata media ini kan sangat membantu anak untuk belajar. Apabila medianya jelas atau objek yang kita tampilkan jelas, pasti anak itu dengan mudah memahami apa yang kita sampaikan. Jadi komunikasi antara kita dengan anak itu lancar dan baik. Karena media itu adalah pengantar ya, benar, pengantar kalau pesan. pesannya tidak tersampai dengan baik ya nanti salah tafsir ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Aduh, sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Apa yang Ibu lakukan kemarin Ibu sesuai dengan catatan dan observasi saya sudah bersama ya Bu ya. Apa yang saya lihat dan saya amati serta yang Ibu sampaikan ya. Oke, di sini kalau boleh saya kasih sedikit umpan balik, boleh ya Bu ya? Boleh. Oke, baik ya Bu ya. Untuk masalah media tidak perlu saya panjang lebar menyampaikan karena Ibu sendiri sudah menemukan sendiri ya Bu ya permasalahannya. Ada hal positif Bu yang saya bisa lihat dari kegiatan Ibu kemarin. Yang pertama, Ibu sudah mulai menerapkan diferensiasi ya Bu ya, dimana sebelum pembelajaran Ibu sudah menyampaikan dulu ini blok materinya, sudah menyampaikan bahan ajar sehingga siswa itu mendapatkan kebutuhan belajarnya ya Bu ya. Itu namanya diferensiasi produk ya Bu ya. Dan prosesnya juga saya sudah melihat ya Bu ya, dalam kegiatan diskusi juga Ibu dalam mengumpulkan ini sudah baik sekali. Untuk KSE-nya Ibu sudah tidak bisa diragukan lagi ya Bu ya. Terima kasih. Manajemen kelasnya sudah bagus, dimana ketika ada masalah Ibu juga bisa lebih tanggap menyelesaikan. Jadi tidak berlarut-larut. Alhamdulillah ketika Ibu atasi masalah itu juga bisa teratasi dengan baik. Nah, saya berharap Ibu ya solusi yang Ibu sampaikan, hasil refleksi yang Ibu sudah sampaikan tadi bermanfaat untuk Ibu dan kebaikan Ibu selanjutnya. Terima kasih. Semoga kegiatan Ibu lebih baik. Okay. Satu lagi Bu, pertanyaan terakhir nih untuk Ibu. Bagaimana nih perasaan Ibu nih mengenai serangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan mulai pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Bagaimana nih? Terima kasih. Kalau saya ikuti dari awal ya, yang pertama saya merasa bangga maksudnya saya dipilih oleh Bu Fitri ya untuk jadi orang yang bisa melihat saya ngajar ya. Saya sangat bangga sekali karena tidak semua orang kan yang dipilih yang pertama. Terus yang kedua saya bangga juga dan senang bisa mendapatkan kayak tadi tuh, oh ternyata ini adalah pembelajaran diferensiasi walaupun saya tidak sepandai kita yang udah kali, oh ternyata kalau saya menyampaikan hari ini kita belajar tentang cara
makhluk hidup menyelesaikan Iya. diri. Oh, ternyata ini yang namanya pembelajaran yang diberikan. Saya senang lah Bu. Iya, Saya juga bersyukur saya bisa diambil oleh Bu Fitri untuk kegiatan seperti ini. semangat berproses ya Bu ya, semakin Siap. lebih baik lagi. Terima kasih, Bu. Ya Iya. baik Ibu, cukup sekian saja Bu diskusi kita mengenai pasca observasi. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan bisa menjadikan Ibu tumbuh dan berkembang lebih baik. Amin. Sehingga apapun yang kita lakukan, pembelajaran kita bisa berdampak kepada Ibu. Terima kasih untuk partisipasinya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk umpan baliknya saya serahkan kepada Pak Andi untuk memberikan umpan balik terhadap kegiatan pasca observasi yang sudah kami lakukan. Silakan Pak Andi. Terima kasih kepada Bu Fitri telah menggerak dalam kelas, Iya. dan terima kasih juga kepada Bu Margarita. Tentu dalam hal ini Bu Margarita ini memberikan dukungan kepada Bu Fitri terkait pemenuhan tugas, tetapi esensinya bahwa aksi berbagi ini adalah bukan hanya untuk memenuhi tugas daripada Bu Fitri, tetapi ini memang misi yang harus dijalankan seorang calon guru penggerak untuk menyebarkan sistem kegiatan dan pembelajaran di program guru penggerak kepada rekan-rekan yang ada di sekolah khususnya. Maka untuk itu Bu Fitri harus melakukan kegiatannya itu dengan rekan sejawat lainnya, bukan dalam satu lingkup sesama calon guru penggerak. Jadi dari percakapan tadi, jadi di akhir saya menilai sangat baik, sangat baik itu Bu Fitri sudah menyampaikan bahwa tujuan percakapannya itu tadi kepada Ibu, dan telah menyampaikan hasil analisisnya terkait observasi yang dilakukan di kelas bersama Bu Margarita. Lalu Bu Fitri juga menemukan area pengembangan yang harus Ibu Margarita perbaiki ke depannya, dan Bu Margarita juga menyadari bahwa itu adalah titik kekurangan yang harus kita kuatkan, harus kita perbaiki ke depannya. Tadi di area pengembangan itu saya lihat itu adalah tentang media pembelajaran. Di situ juga terselip bahwa bagaimana kita melakukan sebuah perencanaan terkait daripada proses pembelajaran itu dengan teliti dan harus matang, harus teliti dan matang di situ. Jadi nanti Ibu Margarita juga menyadari ini kekurangan saya, persiapan saya kurang maksimal. Media pembelajarannya mungkin sudah tepat, tetapi tidak bisa diterjemahkan oleh siswa. Ini apa sih Ibu? Ini seperti apa bentuknya gambarnya, kan? Jadi sudah menemukan titik bahwa nanti Ibu Margarita akan melakukan sebuah pengembangan diri lagi dalam perbaikan perencanaannya ke depan. Dan dalam observasi ini sebetulnya bukan menilai, ya kan? Bukan menilai. Ibu Margarita dan Bu Fit selaku coachnya, Ibu selaku coachnya, jadi yang diobservasikan bahwa itu memiliki kesepakatan bersama. Bu Fit, tolong observasikan saya dong. Saya ingin dititik beratkan, difokuskan pada area pengembangan, seandainya pengelolaan kelas. Jadi Bu Fit itu melakukan observasi terkait pengelolaan kelas. Itu. Yang lainnya boleh, tetapi menjadi fokus utama yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Itu ya. Jadi intinya supaya kegiatan sudah dilakukan dari pra observasi hingga pasca sudah sangat luar biasa. Bu Fitri, ya, terima kasih telah berbagi kepada rekan. Kalau dapat nanti ini tetap dilanjutkan, bukan hanya untuk pemenuhan tugas, tetapi nanti sampai ke depannya. Yang berbagi kepada rekan-rekan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, demikianlah tahap diskusi pasca observasi yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lagi.